Shalom, selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagi yang berada di gedung gereja dan juga jemaat yang ada di rumah mengikuti kebaktian secara online. Kita bersyukur pada hari ini, Minggu tanggal 1 Mei 2022, kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan kita pada bulan Mei ini kita memasuki bulan keluarga, di mana kita akan mendalami tentang hal-hal yang berhubungan dengan keluarga. Mari kita bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita pada hari ini. Ibadah kita hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kebangkitan Kristus memberikan kita sukacita yang besar, sukacita yang sejati. Dengan sukacita tersebut, mari kita naikkan kembali pujian kita kepada Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kita naikkan pujian kita. Sukacita kusembahkan. Dengan penuh sukacita, kita nyatakan syukur kita, sukacita kita kepada Tuhan. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyakan olehnya. Ripadaku sukacita, hatiku dicerahkan. Sumber berkat pohon rahmat, anugerahnya kekalan. Sukacita kehidupan mengalir memancarlah. Anak Tuhan bersaudara, hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam surga yang mahal. Bintang fajar memuji Dia dan manusia berpadu. Dengan kasih dan memerintah kita dipersatukan. Ku bernyanyi tak berhenti mengalahkan musuhku. Diri yang membawaku dalam hidup yang tenang. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kebangkitan Kristus memberikan sukacita yang terbesar dalam hidup kami. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan di dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Biarlah Tuhan Engkau mau menerima puji-pujian yang kami naikkan dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Biarlah seluruh ibadah ini boleh hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Satu keinginan yang terbesar bagi kita adalah kita memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang Tuhan sudah berikan, dan satu impian, suatu keinginan juga yang terbesar, kebahagiaan tersendiri, jika kita boleh melayani Tuhan bersama-sama keluarga kita. Mari kita terus minta kepada Tuhan agar kita dengan bersama-sama keluarga kita boleh melayani Tuhan, bersama keluarga, bersama melayani Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, bersama keluargaku.
hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita ulangi lagi, kita katakan, kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan, bagi kami. Bagi kami Engkau segalanya. Terpujilah Tuhan. Kita akan membacakan Mazmur pujian secara bersama-sama dari Mazmur 127 ayat 1 hingga yang kelima. Nyanyi bersama-sama, kita bacakan Mazmur ini. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan dari Surga. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa saat yang lalu kita telah memperingati Jumat Agung, di mana kita memperingati pengorbanan Kristus dan anak domba Allah yang tidak berdosa dibuatnya menjadi berdosa oleh karena kita. Setelah kita menerima penebusan yang begitu ajaib itu,
Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita masih seringkali melakukan perbuatan dosa. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun atas segala dosa kita. Kita mau datang ke kaki anak domba Allah. Kita minta pengampunan atas dosa kita sehingga kita boleh dirayakan atas dosa-dosa kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau meminta pengampunan dosa atas dosa-dosa kita ini. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Katakan Yesus. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Katakan Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Dengan setengah suara kita katakan Yesus. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Satu Petrus pasal 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bercela dan tak bercacat. Bapak Ibu yang terkasih, marilah saat ini kita ambil waktu secara pribadi mengakui dosa-dosa kita. Buat kita yang sudah menikah, dosa-dosa yang sudah kita lakukan terhadap pasangan kita. Mari kita diam sejenak, kita berdoa secara pribadi.
Bapa yang Maha Baik, kami datang pada pagi hari ini mengakui dosa-dosa kami yang kami lakukan di dalam pikiran kami, kalau orang lain semua tidak tahu, dalam perkataan, dalam perbuatan kami, dan dalam berbagai macam bentuk yang lain. Bukan karena kami tahu kami bisa hidup benar secara sempurna, tapi karena kami tahu bahwa Kristus sudah mati buat kami, dan kami seharusnya hidup di dalam kekudusan. Karena kuasa kebangkitan Kristus ada di dalam kami, bekerja secara aktif ketika kami percaya kepada Kristus. Kami mohon ampun untuk setiap dosa-dosa kami itu ya Tuhan. Beri kami kekuatan di waktu yang akan datang untuk hidup sesuai dengan identitas kami yang sebenarnya. Beri kami kekuatan untuk berani hidup kudus di dalam dunia yang semakin berdosa ini. Beri kami kembali sukacita keselamatan itu, kesenangan berhubungan, berelasi dengan Kristus Yesus di dalam seluruh area kehidupan kami, di rumah, dengan istri atau suami kami, dalam perkataan, perbuatan, dalam pikiran kami, di tempat kerja, di sekolah kami, di dalam pergaulan kami. Bila kami hidup sesuai dengan kekudusan yang sudah diberikan oleh Kristus kepada kami. Terpujilah nama Tuhan yang mengampuni setiap dosa dan salah kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Kasih sambil tetap berdiri saat ini, marilah kita bersama menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang sudah dikerarkan oleh gereja di sepanjang abad dan tempat dengan suatu pengakuan yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan pujian dari Force Vocal Group. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu
kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang pada pagi hari ini boleh berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita. Sebelum kita akan merenungkan bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita terlebih dahulu tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Tuhan untuk kita boleh mengerti akan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Allah yang terus menyertai dan memimpin kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kalau kami melihat akan segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, ketika kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini, itu semua juga karena kebaikan Tuhan. Ketika kami boleh melihat bahwa pernikahan kami sudah sampai dengan saat ini baik-baik saja, itu juga karena kebaikan Tuhan. Ataupun juga ketika kami melihat bahwa pernikahan kami tidak baik-baik saja, kami yakin dan percaya ada maksud dan rencana Tuhan di dalamnya. Dan saat ini Tuhan, biarlah kami boleh mensyukuri akan setiap hal baik yang Tuhan sudah rancangkan, dan juga untuk kami boleh melihat akan hal-hal yang mungkin buruk bagi kami, yang itu mungkin di dalam rencana Tuhan. Tolong kami untuk kami bisa melihat itu semua sebagai hal baik yang Tuhan sedang mau kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, ketika kami sama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan ini, biarlah Tuhan juga tolong setiap kami untuk kami boleh melihat bagian firman Tuhan ini sebagai satu bagian yang mengingatkan kami kembali akan satu kebenaran firman Tuhan, untuk kami mengevaluasi kembali akan kehidupan pernikahan kami. Dan juga bagi setiap kami yang mungkin belum menikah, boleh menjadi sebuah persiapan untuk kami masuk di dalam pernikahan kami ke depan nanti. Kami sekali lagi berdoa menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Kejadian pasal yang kedua, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya,
lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita pasti pernah mengalami satu peristiwa ketika kita salah memasangkan kancing kemeja kita di lubang yang tepat. Kesalahan memasang kancing kemeja ini biasanya baru kita sadari ketika kita akan memasang kancing terakhir dari kemeja kita. Kita baru sadar, oh ternyata salah pasang nih. Namun dari kesalahan ini pastilah kita yakin dan percaya gitu ya, ada satu kancing yang menyebabkan semua kekacauan ini. Ya, jadi sehingga kita harus membuka kembali semua kancing dan mengulang mengancing kembali kemeja kita. Dan biasanya kesalahan tersebut, kancing yang salah pasang tersebut, letaknya itu jauh dari kancing terakhir di mana kita baru menyadari ada kesalahan kita pasang kancing itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebetulnya hal yang sama juga seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika ada suatu masalah, barulah kita sadar ada kesalahan terdahulu yang menjadi penyebab dari masalah yang saat ini sedang kita hadapi. Dan kalau kita mau coba runut mencari penyebabnya, biasanya penyebabnya itu berada jauh sekali dari masalah yang saat itu sedang kita hadapi. Demikian pula berbicara dengan kehidupan pernikahan, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih. Banyak pernikahan menjadi hancur karena berbagai alasan. Namun yang menjadi masalah adalah ketika kita mengetahui bahwa ada masalah di dalam pernikahan kita, itu sudah terlambat untuk kita bisa menolong untuk membereskan masalah itu. Dan bahkan setiap kita mungkin sebagai jemaat Tuhan, ketika mengetahui kita ada pasangan atau ada sebuah pernikahan di mana kita melihat mereka baik-baik saja, tetapi mereka akhirnya bercerai. Kita begitu kaget karena kita melihat mereka baik-baik saja. Dan bahkan mungkin saja bagi pasangan itu sendiri mereka juga terkaget-kaget. Kenapa akhirnya pernikahan mereka harus diakhiri dengan sebuah perceraian, dengan sebuah perpisahan. Saat ini Bapak Ibu sekalian terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak kita untuk kita coba merenungkan kembali satu teks Alkitab yang mungkin kita semua sudah tahu. Dan mungkin ini sudah sering dikhotbahkan di dalam khotbah-khotbah pernikahan. Namun saya mau mengajak kita untuk melihat teks ini kembali, seperti kita sedang berusaha untuk kembali mengecek kancing-kancing pernikahan kita. Apakah kancing-kancing pernikahan kita sudah dipasang pada tempatnya? Sebelum terjadi pernikahan yang kita pikir pernikahan kita baik-baik saja, ternyata ada salah kancing yang kita pasang sebelumnya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini, kita belajar ada dua kebenaran. Dua kebenaran inilah yang bisa menjadi dua kancing utama di dalam sebuah pernikahan. Kita melihat kebenaran yang pertama. Kebenaran yang pertama adalah kita bisa melihat bahwa pernikahan itu adalah sebuah pemberian dari Allah. Sebuah pemberian artinya adalah bahwa Allah yang berinisiatif, Allah yang mendesain, dan Allah yang memiliki tujuan atas desainnya itu. Kalau kita melihat di dalam ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22, kita bisa melihat bagaimana Allah berinisiatif untuk menghadirkan Hawa bagi Adam. Kita bisa melihat di ayat yang ke-18 ketika Allah berfirman mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu kalau kita melihat juga bagaimana Allah juga membentuk Hawa, ini juga karena desain Allah. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22b. Di situ dikatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Inisiatif Allah, desain Allah, dan yang terakhir, Allah memberikan Hawa kepada Adam.
Allah membawa Hawa ke hadapan Adam di ayat yang ke-22c. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, dengan pemahaman bahwa Allah sebagai inisiator dan desainer dari pernikahan ini, maka kita melihat sebuah kebenaran bahwa pernikahan ini bukanlah tentang diri kita. Pernikahan ini bukan berbicara tentang diri kita. Pernikahan bukanlah tentang masalah status sosial kita. Karena kita sudah berumur tapi belum menikah, sehingga kita buru-buru untuk menikah. Itu berarti pernikahan bukan untuk Tuhan, bukan desain Tuhan, tetapi desain kita. Pernikahan bukan juga tentang sebuah kebutuhan kita untuk mencari kebahagiaan. Bahwa kita berpikir dengan pernikahan itu kita bisa menjadi bahagia. Bukan itu. Bukan juga tentang masalah supaya kita ketika kita menikah, kita tidak melakukan dosa seksual. Alasan-alasan ini bukanlah alasan yang salah Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih. Tetapi alasan-alasan ini kurang tepat. Dan analoginya sama seperti memasangkan kancing di lubang yang salah tadi. Ketika kita mengawali pernikahan dengan alasan yang salah, maka yang pastilah akan berakhir dengan masalah. Ketika kita memulai dengan salah, maka pastilah hal itu akan berakhir dengan masalah. Banyak pasangan yang menikah karena tadi yang saya katakan mereka merasa sudah berumur, sehingga tidak sungguh-sungguh mendoakan pasangannya. Ketika ada yang mau menikah, ya udah, ayo menikah aja. Sehingga tidak heran jika akhirnya pernikahan mereka itu kandas di tengah jalan. Karena mereka sama sekali tidak mengenal satu dengan yang lain. Dan bahkan mungkin pasangan itu bukan pasangan yang memang Tuhan berikan untuk dia menikah. Atau juga banyak perceraian yang didasari pada alasan ketika ditanya kenapa bercerai. Karena sudah tidak bahagia lagi. Karena di dalam pernikahan mungkin ketika mereka mengawali pernikahan, mereka mencari apa pernikahan itu mereka bisa bahagia. Sehingga ketika di dalam pernikahan mereka tidak bahagia, ya sudah bercerai. Akhiri saja pernikahan itu. Atau juga banyak perceraian yang terjadi karena perselingkuhan yang berawal dari ketidakpuasan seksual di dalam rumah tangga. Ini pun bisa terjadi karena apa? Karena tadi kita punya pandangan bahwa saya harus menikah supaya saya tidak melakukan dosa seksual. Ini hal yang salah Bapak Ibu. Ketika kita berpikir bahwa dengan menikah saya tidak melakukan dosa seksual, permasalahannya di diri kita. Dengan dosa seksual itu. Bukan dengan memiliki pasangan maka kita bisa lepas dari dosa seksual itu. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, dengan menyadari kebenaran bahwa pernikahan adalah sebuah pemberian dari Allah, maka kita bisa melihat bahwa saat ini bagi jemaat yang saat ini belum menikah atau masih bergumul di dalam masa lajangnya, tidak perlu merasa bahwa ada yang kurang di dalam hidup ini. Tidak perlu merasa bersalah, tidak perlu merasa tertekan dengan orang-orang, atau tidak perlu merasa tertekan, merasa bersalah dengan keluarga dekat Anda atau keluarga inti Anda. Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian terkasih di dalam Tuhan, jika Tuhan memang menilai Anda itu baik untuk menikah, maka Tuhan pasti akan berikan pasangan yang tepat. Dan pada waktunya Tuhan akan berikan pasangan itu. Namun saat ini bagi kita yang sudah menikah, ketika kita memahami bahwa pernikahan ini adalah sebuah pemberian dari Allah, maka sudah semestinya dan selayaknya kita berjuang untuk mempertahankan pernikahan tersebut. Seberapa besar rasa hormat dan pengertian kita kepada sosok pribadi yang memberikan pernikahan itu, sebetulnya menentukan akan sebesar itu pula kita akan menghargai pemberian dari sosok pribadi tersebut. Saya mau menganalogikan begini Bapak Ibu. Ketika kita diberikan sebuah topi yang sama, tapi topi itu yang satu diberikan oleh presiden dan yang satu diberikan oleh orang yang kita ketemu di jalan lalu dia memberikan topi itu. Padahal topinya sama, mereknya sama. Tentu saja nilainya akan berbeda. Ketika kita menerima topi itu dan ketika kita menjaga akan topi yang diberikan oleh orang yang berbeda itu. Pasti topi yang diberi oleh presiden itu kita akan benar-benar jaga dan kita akan benar-benar bahkan mungkin kita simpen di lemari dan kita mungkin nggak akan pernah pakai itu topi. Gitu. Kita akan jaga baik-baik topi itu. Demikian juga dengan pernikahan kita. Seberapa besar Anda menghormati dan menghargai Tuhan, sebesar itu pula Anda akan menghargai pemberian Tuhan ini, yaitu pernikahan itu. Sehingga ketika
di dalam pernikahan Bapak Ibu saat ini sedang menghadapi pergumulan, permasalahan, ketika mungkin ada ketidakcocokan lagi, ketidakharmonisan di dalam pernikahan ini. Saya mengajak kita untuk melihat bahwa pernikahan ini adalah sebuah pemberian dari Tuhan. Mari kita berjuang sekali lagi untuk kita boleh menjagakan pernikahan itu. Tapi sekali lagi, seberapa besar kita mau sungguh-sungguh berjuang, kita mau sungguh-sungguh mempertahankan pernikahan itu, kembali kepada diri kita. Seberapa besar kita menghargai Tuhan sebagai si pemberi pernikahan itu. Lalu bagian yang berikutnya, kebenaran yang kedua yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini. Kebenaran yang kedua adalah tentang desain pernikahan yang Allah buat. Setelah Allah menciptakan Hawa dan membawanya kepada Adam di ayat ke-22 tadi, maka kita bisa melihat ada dua respon atas kehadiran Hawa ini. Yang pertama yang kita lihat, respon yang pertama adalah respon dari Adam, yang kita bisa lihat di ayat yang ke-23. Kalau kita melihat respon Adam di dalam ayat yang ke-23 ini dikatakan begini, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Frasa tulang dari tulangku, daging dari dagingku, merupakan sebuah pernyataan yang menunjukkan sebuah kedekatan relasi. Pernyataan ini sama seperti istilah yang kita kenal sekarang sebagai hubungan darah atau hubungan sedarah. Lalu frasa ia akan dinamai perempuan karena ia diambil dari laki-laki menunjukkan bahwa Adam memandang Hawa itu setara. Sama gitu ya, sebanding. Dan lalu kita bisa melihat respon yang kedua yang berasal dari penulis, yaitu di ayat yang ke-24, penulis kitab Kejadian maksud saya. Respon penulis ini menunjukkan bahwa dalam sebuah pernikahan akan terjadi sebuah ikatan komitmen. Sebuah komitmen yang baru di dalam kehidupan laki-laki dan perempuan. Kata meninggalkan dan kata bersatu menunjukkan bahwa sebuah pernikahan adalah sebuah ikatan perjanjian antara laki-laki dan perempuan. Dan kalau kita melihat di dalam kalimat ayat yang ke-24 ini, sebetulnya merupakan sebuah penegasan akan konsep keintiman dan kesetaraan di dalam pernikahan ini. Kalau kita melihat di sini katakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Menegaskan sebetulnya konsep tentang tadi, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi di dalam pernikahan itu adalah konsep ketika seorang laki-laki dan perempuan akan meninggalkan ayah dan ibunya masing-masing dan mereka akan bersatu, kembali bersatu di dalam tadi. Tulang yang menjadi kembali tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ada sebuah ikatan komitmen di dalam pernikahan ini. Dan bahkan pernikahan artinya adalah membawa laki-laki dan perempuan pada sebuah hubungan yang bahkan hubungan ini melebihi hubungan relasi orang tua dan anak. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa ketika seorang arsitek merancang sebuah blueprint ini adalah rancangan detail sebuah bangunan yang akan dibangun. Maka ketika seorang arsitek sudah merancang sebuah blueprint lalu menyerahkan blueprint ini kepada semua pekerja dan tukang bangunan, maka semua pekerja dan tukang bangunan itu akan mengerjakan bangunan itu sesuai dengan blueprint yang dibuat oleh si arsitek tersebut. Lalu jika ditemukan kesalahan pembangunan, misal setelah pembangunan selesai, ada perbedaan antara blueprint dengan bangunan yang ada yang sudah selesai itu. Misal hasil akhirnya adalah ternyata di bangunan itu tidak ada pintunya. Maka yang mesti diubah adalah bangunan tersebut, bukan blueprintnya. Betul ya Bapak Ibu, kita setuju dengan itu. Jadi yang mesti diubah adalah bangunannya. Bukan, artinya bangunannya kita harus rombak lagi, buatlah pintu yang sesuai dengan blueprint yang sudah ada. Bukan blueprintnya yang kita rubah. Nah saat ini ketika kita berbicara bahwa pernikahan adalah sebuah blueprint yang Allah buat. Sehingga inilah yang harusnya menjadi kancing kedua yang mesti diperhatikan oleh setiap kita. Setiap orang percaya yang sudah menikah atau yang akan menikah. Bahwa mereka membangun pernikahan mereka sesuai dengan blueprint Allah ini. Bahwa pernikahan adalah tentang bagaimana laki-laki dan perempuan akan bersatu di dalam kesetaraan dan keintiman. Kesetaraan dan keintiman inilah yang menjadi hal seringkali menjadi kancing yang salah pasang
Sehingga pernikahan tidak menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, bahkan menjadi semakin buruk dari waktu ke waktu. Ketika suami atau istri merasa lebih superior di dalam hal finansial atau di dalam hal status sosial, ini bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kehancuran sebuah pernikahan. Atau ketika salah satu merasa lebih hebat di dalam mencari uang, mengumpulkan uang di dalam keluarga mereka, lalu memandang yang lain yang tidak lebih baik di dalam mencari keuangan sebagai yang lebih rendah. Itu menjadi titik awal kehancuran sebuah pernikahan. Atau ketika keintiman antara suami dan istri tidak lagi dipelihara. Suami sibuk dengan pekerjaan, istri sibuk dengan anak-anak. Keintiman tidak lagi menjadi prioritas. Bahkan ketika suami pulang dari kerja, di tengah-tengah kesibukan mereka, ada waktu, mereka berikan waktunya biasanya untuk siapa? Untuk anak-anak mereka. Bukan untuk istri mereka. Keintiman ini menjadi satu hal yang tidak lagi diperjuangkan di dalam sebuah pernikahan. Dan ketika semua ini terjadi, ketika kita membiarkan kancing ini salah pasang, dan ketika kita sadar ternyata semua sudah terlambat. Kita sudah merasa begitu jauh dengan pasangan kita di dalam pernikahan kita. Kita sudah tidak lagi bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasangan kita. Akhirnya masalah demi masalah datang bergantian, dan akhirnya masalah yang puncak itulah yang akhirnya menyebabkan sebuah perceraian. Jemaat yang terkasih, saat ini mungkin ada atau banyak di antara Anda yang sedang bergumul dengan pernikahan Anda. Namun saya yakin dan percaya bahwa ketika kita mencoba untuk kembali kepada desain Allah bagi sebuah pernikahan ini, maka belum terlambat bagi kita untuk memperbaiki pernikahan kita. Dengan mengingat dua kancing utama pernikahan ini, saya mencoba untuk membuat ilustrasi untuk menolong kita melihat bagaimana sebuah pernikahan itu bisa menjadi lebih baik lagi. Kalau kita melihat gambar ini, kita bisa melihat kondisi suami dan istri yang mungkin saat ini sedang dialami oleh setiap kita. Atau bisa saja ini sebuah kondisi umum bahwa di dalam diri kita yang sudah tercemar oleh dosa, kita hidup hanya bagi diri kita saja. Sehingga masing-masing setiap kita suami dan istri berdiri di pojokan segitiga itu. Ya, kita berdiri begitu jauh terpisah di sudut segitiga itu. Kita tahu gitu ya, sebagai pribadi suami atau istri haruslah berjuang untuk membangun keintiman, harus berjuang untuk membangun sebuah kesetaraan di dalam pernikahan. Kita berusaha untuk saling mendekat. Suami akan melakukan segala macam cara untuk berusaha untuk mendekat kepada si istri. Menyatakan kasihnya lah kepada si istri dengan bahasa kasih, dengan memberikan banyak kado, memberikan banyak hadiah, memberikan banyak waktu untuk istri. Demikian juga dengan istri ketika juga memperjuangkan untuk supaya bisa mendekat kepada suami. Dia melakukan banyak hal kebaikan-kebaikan yang dia tahu dari seminar-seminar mungkin yang dia ikuti. Dia melakukan itu semua untuk supaya apa? Supaya bisa mendekat kepada sang suami ini. Namun dengan usaha sendiri, masing-masing suami atau istri ini akan mengalami sebuah kelelahan. Ketika ternyata perjuangan kasih mereka, usaha mereka untuk membangun keintiman, kedekatan dengan suami mereka atau dengan istri mereka, ternyata tidak diresponi dengan baik. Sehingga akhirnya membuat mereka terpisah lagi. Ada usaha, sudah mendekat, mentok, balik lagi. Terus berulang. Hal ini hanya bisa terjadi ketika kita berusaha untuk membangun keintiman, kedekatan dengan pasangan kita, dengan usaha kita sendiri. Secara horizontal, sulit bagi masing-masing pribadi untuk bisa mendekat dan mencapai keintiman tersebut. Namun ketika kita mau coba untuk membangun keintiman dengan pasangan dengan cara yang lain, yaitu dengan cara memandang kepada hal yang vertikal. Kita coba membangunnya kepada hal yang vertikal, ketika kita melihat kebenaran yang pertama tadi, bahwa pernikahan itu adalah sebuah pemberian dari Allah. Sehingga saat ini sebagai suami dan istri kita coba sama-sama mau melihat kepada Allah sebagai si pemberi pernikahan itu. Sehingga kita tidak lagi melihat kepada pasangan kita, tetapi kita melihat berjuang untuk memperjuangkan pernikahan itu karena kita melihat Allah sebagai si pemberi pernikahan tersebut. Maka saya yakin dan percaya
ketika setiap kita sebagai suami atau istri masing-masing berjuang untuk mendekat kepada Allah. Ketika seorang suami membangun kehidupan pribadinya, relasi pribadinya kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, semakin terus rajin membaca firman Tuhan. Walaupun si istri ini mungkin belum percaya, tapi saya yakin dan percaya ketika seorang suami sungguh-sungguh menjadi imam di dalam keluarganya, maka Tuhan sendiri akan bekerja di dalam pernikahan mereka. Tuhan akan menarik sang istri ini untuk bisa mendekat juga kepada Allah. Posisi mereka sekarang sudah semakin mendekat, Bapak Ibu Saudara sekalian, terkasih di dalam Tuhan. Lalu ketika si suami ini terus berjuang lagi untuk tetap terus menyatakan akan kasihnya kepada sang istri sambil terus memandang kepada Allah, mendoakan istrinya itu kepada Allah. Atau sebaliknya istri juga mendoakan sang suami ini. Supaya relasi pernikahan mereka bisa menjadi lebih baik lagi. Supaya keintiman mereka bisa tetap terus terjaga. Maka sang suami ini akan terus semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan. Maka saya yakin dan percaya Tuhan juga akan menarik pasangan kita untuk juga mendekat kepada Tuhan. Dan disinilah kita bisa bersatu dan bertemu. Keintiman yang sejati itu bisa terjadi. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, Gary Thomas di dalam bukunya yang berjudul Sacred Marriage menuliskan bahwa kunci sebuah pernikahan adalah tentang bagaimana saya memandang pernikahan tersebut. Jika tujuan pernikahan saya hanyalah untuk menikmati kenikmatan seksual dan membuat saya bahagia, maka Gary Thomas mengatakan, saya harus menikah lagi setiap 2-3 tahun. Tetapi ketika saya merindukan Allah, membentuk saya dari dalam keluar, maka saya harus berjuang untuk mengubah diri saya sendiri daripada saya mengubah pasangan saya. Kalimat Gary Thomas ini mesti dipahami bahwa pernikahan ini adalah tentang Allah yang sedang membentuk setiap pribadi di dalamnya supaya masing-masing pribadi semakin memahami dan mengerti akan Allah melalui relasi di antara keduanya ini. Oleh karena itulah Paulus juga membuat sebuah analogi pernikahan bahwa analogi pernikahan ini adalah seperti sebuah relasi antara Kristus dengan gerejanya. Sehingga di dalam pernikahan kita seharusnya bahwa semakin seorang suami itu serupa Kristus yang mengasihi gerejanya sedemikian rupa, dan semakin seorang istri tunduk dan menghormati suami seperti gereja juga tunduk dan menghormati Kristus, maka pernikahan itu akan menjadi lebih baik dan pastilah pernikahan yang bahagia itu bisa kita nikmati. Kita bukan saling menuntut satu dengan yang lain untuk kamu jadi lebih baik. Tetapi kita mengoreksi kehidupan diri kita pribadi. Apakah diri saya sudah baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Sehingga ketika itu semua terjadi, ketika kita masing-masing mau tunduk kepada Tuhan sebagai si pemberi pernikahan itu. Dan terus-menerus hidup membangun keintiman relasi di dalam pernikahan kita. Maka saya yakin dan percaya pernikahan yang baik itu yang kita idam-idamkan, pernikahan yang bahagia itu pastilah akan terwujud. Marilah kita masing-masing di dalam pernikahan kita ataupun di dalam relasi sosial kita saat ini bagi yang belum menikah, untuk kita berjuang semakin serupa Kristus. Sehingga pernikahan ataupun relasi sosial kita ini bisa menjadi sebuah relasi yang membawa orang lain kepada Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur sekali lagi kalau pada hari ini kami kembali diingatkan akan satu kebenaran firman Tuhan. Untuk kami kembali mengevaluasi akan kehidupan pernikahan kami. Atau juga kami mengevaluasi setiap diri kami pribadi di hadapan Tuhan. Apakah kami sudah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Apakah di dalam kehidupan ini kami sudah sungguh-sungguh menghargai Tuhan dan memberikan penghormatan yang sesungguhnya bagi Tuhan? Baik itu di dalam kehidupan kami pribadi maupun di dalam kehidupan pernikahan kami. Biarlah sekali lagi Tuhan, firman Tuhan ini menegur setiap kami, mengingatkan setiap kami, untuk kami membawa pernikahan kami ke hadapan Tuhan, untuk kami menyertakan Tuhan di dalam pernikahan kami. Kami yakin dan percaya, kuasa Kristus yang sudah menang atas atas maut itu, yang ditujukan melalui kebangkitan Yesus Kristus itulah yang juga akan memberikan kekuatan bagi setiap kami untuk kami terus berjuang mempertahankan akan pernikahan kami saat ini.
Tidak mudah memang Tuhan. Tetapi ketika kami mau mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, maka bukanlah tidak mungkin untuk kami bisa menyelamatkan akan pernikahan kami ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Biarlah kita tetap boleh menghargai, mengucap syukur untuk pemberian Tuhan tersebut. Kita juga bersyukur bahwa Tuhan terus peliharakan keluarga kita. Biarlah kita juga boleh pada hari ini memberikan persembahan syukur kita atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita ingin menaikkan satu pujian, syukur padamu ya Allah. Walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari sangat kenal. Syukur atas keluarga, syukur kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan Allah duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita ulangi lagi ayat yang ketiga. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan lawan duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk orang tua kami. Kami mengucap syukur untuk anak-anak kami yang Tuhan titipkan kepada kami. Tuhan, biarlah kami juga boleh bersama-sama keluarga kami, terus boleh melayani Tuhan di dalam pelayanan ini kepada Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kami menyadari bahwa seluruh persembahan ini berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat silakan duduk. Banyak orang Kristen kalau mendengar menjadi murid Kristus harus menderita, banyak yang langsung mundur. Tapi orang Kristen itu tidak menderita seorang diri. Kita menderita sebagai tubuh Kristus. We suffer as a family, as a body of Christ. Kita tidak bergumul seorang diri. Tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan orang percaya dan selalu ada maksud kenapa Tuhan menyediakan firman Tuhan bagi Anda. Bagaimana kita belajar mengasihi diri? Kita harus belajar dari pribadi Yesus. Dan kita percaya Yesus mentaati firman sampai sempurna, mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan mengasihi diri. Kita mulai menghindar dari komunitas keluarga Tuhan. Ngapain capek-capek, datang aja ke gereja. Sekarang lagi online, lebih enak, gak usah datang ke gereja gitu ya. Gue gak butuh saudara seiman yang mengecewakan gue. Ketika kita menghadapi masalah, kita ngelihat kiri kanan teman-teman. Yang kita lihat cuma masalah. Kita kelagapan, kita panik.
Di dalam pergumulan hidup ini apa yang kau lihat? Apakah kau hanya lihat masalah atau kau belajar untuk lihat Allah di tengah-tengah masalahmu? Teman-teman, pertanyaannya adalah apakah kita cukup mengenal Allah sehingga kita mau memandang Allah ketika kita menghadapi pergumulan itu? At the end of the day, kita bukan cuma disuruh dengan kata-kata untuk kamu harus mengasihi, kamu harus mengasihi, kamu harus mengasihi. Bukan cuma itu. Kita pun di-invite untuk terlebih dahulu merasakan kasih itu. Bukan hanya orang istimewa, orang hebat, orang berpangkat tinggi, orang kaya, orang yang punya kefasihan lidah saja, seperti intan berlian yang dipakai oleh Tuhan. Tapi siapapun kita, mungkin saudara menganggap saudara adalah seperti kaleng bekas yang dihina orang, diinjak orang. Tapi kalau kita punya hati, kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan akan bersihkan dan kita tetap bisa memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Shalom jemaat yang terkasih, selamat menikmati hari Sabat bersama Tuhan dan keluarga. Sakramen baptisan anak akan dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2022 pada kebaktian umum yang ketiga. Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya dapat menghubungi Ibu Ria di kantor gereja paling lambat tanggal 15 Mei 2022. Pada kebaktian Minggu tanggal 8 Mei 2022, gereja akan mengadakan ibadah keluarga dalam rangka Parents Day. Kita ingin mengucap syukur atas kehadiran seorang mama yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama keluarga, kita datang dalam ibadah ini. Berikut kami tampilkan kegiatan gereja. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi. Untuk info selengkapnya dapat dilihat di e-warta gereja yang dibagikan dan Instagram GKY Puri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian. Senang sekali saya melihat hari ini banyak saudara-saudari sudah mulai kembali ke gedung gereja untuk beribadah bersama dengan saya. Saya menyapa saudara yang beribadah di dalam gedung gereja. Saya juga menyapa saudara-saudari yang beribadah bersama dengan saya secara streaming. Ya, dalam kasih Tuhan saya mengundang saudara yang selama ini ibadah secara streaming untuk kembali ke gereja, beribadah secara fisik. Sekarang sudah aman, kita semua sudah sehat dengan pertolongan Tuhan. Kita dengan iman datang bersama-sama, kita yakin Tuhan akan pelihara kita. Mulai hari ini dan seterusnya, gereja kita sudah menyelenggarakan 2 kebaktian secara on-site, yaitu pukul 8 dalam bahasa Indonesia saja, kemudian pukul 10.30 dalam bahasa Indonesia dan Mandarin atau Mandarin Indonesia. Jadi setiap hari Minggu sudah ada 2 kebaktian on-site. Kalau saudara merasa kurang nyaman dengan terlalu banyak jemaat yang hadir di kebaktian pukul 8, saya undang saudara untuk hadir di dalam kebaktian pukul 10.30, di mana tempat kita lebih banyak dan lebih longgar. Mari kita kembali ke gereja bersama dengan saudara seiman secara fisik, beribadah bersama. Saya mengundang saudara yang hadir di dalam gedung gereja boleh berdiri dan memberi salam ya kepada saudara-saudari yang ada. Ya, kita tidak tahu sampai kapan kita boleh bersalaman tangan secara langsung ya. Silakan duduk saudara sekalian. Saya mengingatkan kembali hari Minggu depan tanggal 8 dalam 2 kebaktian kita akan menyelenggarakan kebaktian memperingati Hari Mama, dan konsep kebaktian kita adalah kebaktian keluarga. Jadi bersama dengan orang tua dan anak-anak silakan dibawa ke dalam gedung gereja, kita beribadah bersama pada pukul 8 dan pukul 10.30.
Sekolah Minggu akan mengadakan SIL atau Sekolah Injil Liburan secara online pada tanggal 21 sampai 23 Juni. Kami mendorong jemaat untuk mendaftarkan anak-anak. Pembukaan untuk anak-anak Sekolah Minggu GKY Puri Indah ditutup tanggal 22 Mei. Dan nanti kalau masih ada tempat kita akan membuka pendaftaran untuk anak-anak non Sekolah Minggu GKY Puri Indah. Mulai tanggal 23 sampai 5 Juni. Link pendaftaran dapat dilihat di dalam e-warta kita atau menghubungi Guru Injil Eti. Ya. Biaya pendaftaran adalah 100.000 di mana setiap peserta akan mendapat topi, kacamata 3D, bahan cooking, dan craft. Ya, sengaja dikasih bahan cooking ya. Saya tidak tahu untuk apa nanti ya. Ya, jadi kita lihat anak-anak kita belajar bersama-sama. Sekali lagi diingatkan bahwa baptisan dewasa, CD, dan baptisan anak akan diadakan pada hari yang sama, yaitu hari Minggu keempat tanggal 22 Mei. Baptisan dewasa diadakan pada pukul 8, kemudian baptisan anak diadakan pada pukul 10.30. Kami mendorong saudara untuk mengantarkan anak-anak untuk menerima sakramen baptisan. Demikian warta saudara sekalian. Mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan memimpin dan memberkati kami. Sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama merayakan hari Tuhan dengan datang beribadah kepada Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada, Tuhan karuniakan kepada kami. Sebagai keluarga besar satu gereja, Tuhan bantu. Dan juga keluarga-keluarga kami masing-masing, Tuhan juga tolong dan pimpin. Kami bersyukur untuk kebahagiaan yang Tuhan karuniakan melalui keluarga kami. Kami juga berdoa menyerahkan sejumlah keluarga yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka. Mereka yang bergumul karena relasi di ambang perpecahan, mereka yang bergumul dengan pekerjaan, dengan keuangan ekonomi. Tuhan, Engkau tolong mereka, Engkau tilik, buka jalan bagi mereka. Sebagaimana firman-Mu, keluarga adalah pemberian Engkau, sesuatu yang indah dan kudus yang Engkau berikan kepada kami. Ajar kami untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan kehidupan keluarga kami. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Mulai besok, sebagian saudara sebangsa kami akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Bila semua itu dirayakan dengan lancar dan tidak ada halangan. Dan bila melalui kesempatan ini, Engkau juga bekerja. Sehingga saudara-saudari kami, setiap kami, boleh menemukan kebenaran sejati di dalam Tuhan kami. Pimpin kami Tuhan, pimpin bangsa kami untuk memiliki kesempatan mengenal kepada Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga berdoa bagi jemaat yang selama masa liburan ini banyak melakukan perjalanan. Tuhan, Engkau lindungi jemaat, jauhkan kami dari mara bahaya. Dan ingatkan kami dimanapun juga kami adalah anak Tuhan, kami adalah utusan Tuhan. Supaya kami berperilaku sesuai dengan status kami dan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan, Engkau ingatkan kami untuk terus beribadah, tetap beribadah di hari Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Engkau. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dengan mengingat itu, mari kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa,
sekalian, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan. Bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian kita selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian.